Diberikan kesehatan, kekuatan, mari datang dengan bersukacita. Syukur kita di hadapan Tuhan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Mari menghampirinya dengan penuh antusias, beri yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah hanya dekat dengan Allah saja kita beroleh kekuatan yang baru. Dan biarlah di dalam Tuhan kita mendapatkan damai, sejahtera, ketenangan, serta sukacita. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidup
dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, sukacita kami tidak ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kami, tapi kami tinggal di dekat dengan Tuhan. Itulah sukacita kami. Itu yang membawa ketenangan, itu yang membawa damai, kekuatan yang baru. Jamah kami semua Tuhan, kami mau tinggal dekat dengan Engkau sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan lawan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan segenap isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau di sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan, baik melalui pujian kami maupun dalam doa, syafaat maupun dalam perenungan kami. Firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan, berbicaralah Tuhan buat kami umat-Mu GPS Purwokerto. Dan kami siap untuk memuji, bersukacita karena Engkau Allah yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Sekali lagi shalom. Dalam nama Tuhan Yesus kita ada sukacita pengharapan yang baru. Amin. Allah itu baik. Dulu, sekarang
pantang mundur, karena Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Bahkan saat kita sudah gak bisa melangkah, Tuhan pun akan berikan kekuatan yang baru. Gantikan dengan energi yang baru, karena selalu di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang baru. Amin. Siapkan hati saudara sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat
Setiap proses yang kami jalani itu adalah indah karena kami jalani bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah Immanuel buat kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami menikmati damai sejahtera yang tidak kami dapatkan di dunia ini Tuhan. Hanya satu-satunya damai sejahtera, yakni di dalam Tuhan Yesus sajalah Tuhan. Kami menikmati sukacita yang sebenarnya. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan, kami segenap jemaat dan umat-Mu GBS Purwokerto, kami merindukan Gembala kami yang baik berbicara kepada kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan Engkau persiapkan untuk memberkati melalui jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami sekalian Tuhan, dan biar kami terberkati dari pemberitaan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya semakin hari kita semakin mengerti apa itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berkata kepada Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, saya mau cinta Engkau Tuhan. Ya, saudaraku, di situ kita seringkali menganggap bahwa kita itu adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Kita seringkali berkata bahwa Tuhan, ini aku, ini hidupku, pakai hidupku Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Itu satu pertanyaan penting yang tiap-tiap hari yang harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan? Nah, pada pagi hari ini saya mengajak saudara. Pak Victor masih di sini. Ya, saya tadi pagi ketika menunggu rasa kantuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingat lagu yang terutama, ya, yang terutama di dalam hidup ini. Ya. Saya mengajak saudara menyanyikan pujian ini beberapa waktu sejenak. Memuliakan namanya.
sekali lagi. Ketika kita menyanyikan lagu ini begitu menyentuh hati, begitu terasa bahwa kita itu seolah-olah benar-benar sungguh mencintai Yesus. Tapi terkadang kita sering bertanya, kapan saya menyenangkan hati Tuhan? Kapan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kapan saya sungguh-sungguh meninggikan nama Yesus? Kapan saya sungguh-sungguh memuliakan nama Yesus sehingga kita bisa berkata saya mau cintai Yesus? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terutama itu artinya yang paling utama. Yang terutama itu artinya yang paling penting. Yang terutama itu artinya yang paling perlu dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar menggenapi apa yang menjadi syair pujian lagu ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin tidak bisa bertahan lama, mungkin suara saya bisa habis, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan hal ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, utamakan Allah. Sehingga lagu ini dengan judul yang terutama itu yang paling utama, yang paling penting dan yang paling perlu dalam hidup ini adalah mengutamakan Allah, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita hidup ini bisa mengutamakan Allah? Allah itu yang pertama, Allah itu yang paling penting, Allah itu yang paling perlu dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-13.
Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sudah menikmati kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Saya mengajak saudara untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Karena itu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara membedah lagi dari sisi yang lain tentang doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Mungkin saudara sangat hafal dengan ayat ini, mungkin saudara sangat hafal dengan doa ini. Tapi bagaimana kita bisa mengerti makna yang lain dari doa Bapa kami? Ya, bagaimana dalam kehidupan kita itu hidup yang paling utama, yang menjadi titik pusat dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau Tuhan yang menjadi titik pusat dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Walaupun dalam beberapa hari hujan terus-menerus, ya, di tempat-tempat yang lain di daerah Cilacap sana, sudah kalau mendengar berita Kedung Bulu dan sekitarnya sana, ada banyak orang-orang yang mengalami dampak dari hujan yang terus mengguyur sepanjang malam hari kemarin. Ada beberapa orang yang melakukan pengungsian, ada sungai-sungai banjir, ada tanah-tanah longsor, dan ada orang-orang yang kena dampak daripada hujan yang berkepanjangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengalami hal itu walaupun dia sudah berdoa kepada Tuhan, walaupun dia sudah melakukan hal yang baik, walaupun dia menjadi orang yang taat beribadah, tapi masih juga mengalami yang namanya kesusahan dan penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan utama kita dalam hidup ini? Seperti pujian tadi, yang terutama di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi murid Yesus yang setia, jika kita ingin menjadi murid Yesus yang sejati, mau tidak mau, kita suka tidak suka, harus menjadikan Yesus itu yang pertama, Yesus itu yang utama, Yesus itu yang paling penting, dan Yesus itu yang paling penting. Yang lainnya itu nomor 2. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dosa menyebabkan keterpisahan manusia dengan Allah. Sekali lagi, bahwa dosa menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan Allah, dan juga menyebabkan manusia menjadi orang-orang yang egosentris, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Itu karena dosa sudah memisahkan kita dengan Allah, sehingga kita sulit untuk kembali kepada Tuhan.
Nah, untung ada Tuhan Yesus. Untung Allah kita itu luar biasa, yang mau menjemput bola, yang mau datang ke dunia menolong kita untuk kembali menemukan jalan kembali kepada Allah. Nah, saudaraku, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal berdoa. Ya. Perhatikan isi doa yang dilakukan oleh setiap orang Kristen seringkali berpusat hanya untuk kepentingan dan keinginan diri sendiri. Coba kita perhatikan hari demi hari yang kita lalui tentang doa-doa kita kepada Tuhan, itu seringkali hanya berpusat pada kepentingan kita, hanya berpusat pada keinginan kita, hanya berpusat pada keperluan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus akui bahwa itu yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sementara kalau kita melihat, memperhatikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Alkitab, terutama yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang 9 sampai 13 tentang doa Bapa Kami, di situ mengajarkan bahwa seharusnya kita mengutamakan Allah terlebih dahulu. Mengutamakan Allah terlebih dahulu. Sekali lagi, mengutamakan Allah terlebih dahulu. Ya. Untuk membuktikan hal itu, mari kita lihat ya, isi doa Bapa Kami ini yang sudah kita hafal, yang kita sudah doakan hampir tiap hari mungkin kalau yang memakai dengan doa Bapa Kami, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kembali ke sini. Karena itu berdoalah demikian: Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pada awal doa yang diajarkan Yesus ini, ya, dengan kalimatnya, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya yang pertama disebut itu adalah Tuhan, ya, mengkuduskan Tuhan. Apakah Tuhan itu kurang kudus? Tuhan tanpa kita kuduskan itu adalah Tuhan yang kudus, ya. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudaraku, kalau kedatang kerajaan Tuhan itu datang, apakah kita sudah siap? Ya. Datanglah kerajaanmu. Artinya ketika kerajaan Tuhan datang, itu yang memerintah siapa? Kalau kerajaan Tuhan itu datang, yang memerintah siapa? Tentu Tuhan Yesus sendiri yang memerintah. Kalau Tuhan Yesus yang memerintah, yang jadi raja, secara otomatis kita mau tidak mau bahwa kita menganggap bahwa Yesus itu adalah raja dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih. Jadi yang terutama, yang terpenting, yang paling utama, yang paling perlu adalah menganggap bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Kalau raja di atas segala raja, siapakah kita? Sehingga kita berkata, Tuhan, aku pengen ini. Tuhan, aku pengen itu. Bukankah ketika kita di hadapan raja, kita akan selalu mendengarkan apa yang menjadi perkataan raja. Nah, perhatikan baik-baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kerajaan Tuhan datang, Tuhan sendiri yang menjadi raja, diharapkan bahwa surga itu turun ke bumi. Kalau surga turun ke bumi, apalagi ya masih diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadikan hari-hari ini bahwa Yesus itu pusat perhatian kita. Karena kalau kita memperhatikan berita, kita memperhatikan situasi, kita memperhatikan kondisi cuaca iklim, kita melihat perkembangan zaman, kita akan mengalami kegoncangan dalam kehidupan kita. Karena apa?
Karena tidak ada kepastian dalam hidup ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada kepastian dalam hidup ini. Ya. Nah, jadikan Yesus titik pusat dalam kehidupan kita. Ya. Ada 3 hal penting doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada 3 hal penting. Yang pertama itu, berdoa berarti membangun relasi yang tepat dengan Allah. Kita kembali belajar. Kenapa ajaran tentang berdoa itu diulang-ulang? Kenapa ajaran tentang berdoa itu harus perlu dijelaskan? Karena banyak orang Kristen tanpa disadari bahwa selama hidup ini kita menjadi orang-orang yang egois. Kita menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kita tidak memperhatikan kepentingan Allah. Kita tidak memperhatikan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Yang kita mau Tuhan menjawab kebutuhan kita. Ya. Bagian pertama dari hal penting yang diajarkan Tuhan Yesus, berdoa itu berarti membangun relasi yang tepat dengan Allah. Perhatikan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Kalau saudara mendengar kata di surga, itu jauh atau dekat? Biasanya kalau orang berkata Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana? Kita percaya kepada yang di atas. Ya. Atasnya mana? Atas batas plafon? Ya. Atau di atas plafon? Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha jauh, Tuhan yang maha segalanya itu, ya, dikatakan di surga. Ya, di surga itu menunjukkan Allah yang jauh, Allah yang maha tinggi, Allah yang sangat mulia, Allah yang sangat besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, semua yang maha itu. Ya, di surga. Sementara dalam kata awal di surga, Bapa. Bapa menunjukkan sebuah kedekatan antara anak dan orang tua. Ya, Bapa menunjukkan tentang sebuah kedekatan antara kita dengan Tuhan. Bapa menunjukkan bahwa kita sedang bercakap-cakap akrab dengan Tuhan. Ya. Karena begitu dekatnya dikatakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang jauh itu, yang ada di surga itu mau turun ke bumi sehingga menjadikan dekat dengan kita. Yang kita sebut Bapa kami yang di surga. Nah, saudaraku, inilah hubungan membangun relasi yang tepat dengan Allah. Bahwa sebagai Bapa, Allah sangat mengenal saudara. Amin. Sebagai Bapa, Allah sangat mengenal saudara. Seperti Bapak saudara mengenal anak-anaknya. Adakah Bapak yang tidak mengenal anaknya? Adakah seorang Bapa yang tidak melihat memperhatikan anaknya, yang tidak memperhatikan satu persatu anak-anaknya? Itu Bapa di dunia, saudaraku. Apalagi Bapa di surga. Bapa adalah Allah yang sangat mengenal kita. Ia melihat apa yang dilakukan di tempat tersembunyi. Apa yang kita kerjakan, Bapa kita tahu. Ya, kalau Allah maha hadir, Allah itu dekat, yang kita panggil sebagai Bapa, ya, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tahu apa yang tersembunyi sampai kedalaman hati kita, apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan
hati dan pikiran kita, apa yang menjadi kesusahan kita. Bapa sangat mengenal saudara. Amin. Hari ini saya mau katakan bahwa Bapa itu yang di surga itu sangat mengenal hidup saudara. Ia tahu apa yang saudara butuhkan. Ia adalah Bapa yang sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Seringkali berkata bahwa Tuhan, kemarin aku tidak apa-apa, kemarin aku bisa jalan, kemarin aku bisa makan enak, tapi sekarang aku mengalami yang namanya kesusahan untuk makan. Makan terasa enak, ya, tidur terasa gak nyenyak, nafas terasa berat, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya ini sudah sangat kering, ya. Kemarin tidak apa-apa, tapi pagi-pagi terasa bahwa kok suaraku berubah, kok suaraku jadi berat, kok kerongkonganku jadi kering. Apa Tuhan tidak tahu? Ya. Doa, seringkali doanya, Tuhan ini aku. Ya. Kalaupun berhenti di setengah tidak apa-apa. Ya. Baik atau tidak baik, beritakan firman. Nah, saudaraku, ia mengetahui kebutuhan kita. Kamu tahu apa yang kita butuhkan, ya. Ia selalu memberikan yang baik bagi kita, ya. Apalagi ia sebagai Allah yang ada di surga, Bapa adalah Raja atas alam semesta, bahwa langit itu menjadi tahtanya. Dialah Allah sang penguasa kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata yang terutama di dalam hidup ini. Apakah kita benar-benar sungguh saya mencinta Yesus? Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Kemana ini? Sudah Pak Ustaz. Nah, yang kedua, hal kedua yang penting dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah berdoa berarti mengutamakan kepentingan Allah. Sekali lagi, bahwa berdoa itu berarti mengutamakan kepentingan Allah. Sebagian orang berpikir bahwa tujuan doa adalah memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan kita. Banyak kita berpikir bahwa ketika kita berdoa, kita punya tujuan bahwa Allah harus memenuhi segala kebutuhanku, segala keinginanku untuk kepentinganku. Ya, banyak orang berpikir seperti itu karena dilihat dari hari-hari berdoa yang kita doakan adalah Tuhan cukupi kebutuhanku, Tuhan penuhi kebutuhanku, Tuhan tolong aku, Tuhan pokoknya Tuhan aku dan aku, saudaraku. Jadi banyak orang Kristen berpikir seperti itu, bahwa tujuan doa adalah memenuhi kebutuhan kita. Ini merupakan cara pikir yang keliru. Walaupun doa itu tidak salah. Tidak salah kok, keliru. Karena kita selama ini lupa mengesampingkan kepentingan Allah dalam kehidupan kita, jadi lebih membesarkan apa yang menjadi kepentingan hidup kita. Sebenarnya kalau kita memberikan fokus kepada kepentingan Allah, maka kepentingan kita yang mengurus adalah
Sekali lagi, kalau kita lebih mementingkan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kepentingan kita, keinginan kita, kebutuhan kita yang mengurus adalah Allah. Sudah percayakan hal itu? Nah, sebelum kita memikirkan kebutuhan kita, kita diajar untuk berfokus pada kepentingan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita memikirkan kebutuhan kita, karena kita tahu dan percaya bahwa Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Sehingga ketika kita berbicara pada dasar ayat itu, kita mengurungkan untuk memikirkan kepentingan kita, tapi kita menonjolkan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Sekali lagi, sebelum kita memikirkan kebutuhan kita, kita diajar untuk berfokus pada kepentingan Allah terlebih dahulu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Selama ini kita berdoa memberitahu apa yang kita mau kepada Allah. Betul? Selama ini kita berdoa, kita memberitahu apa yang kita mau kepada Allah supaya Allah lakukan itu dalam hidup kita. Ya. Tapi hari ini kita mau katakan doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, melainkan mencari tahu apa yang Allah mau. Mencari tahu apa yang Allah mau. Jadi diubah, dibalik, bahwa selama ini kita berdoa memberitahu keinginan kita kepada Tuhan, kita balik bahwa kita mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kepentingan kita sudah diurus sama Tuhan. Kepentingan kita sudah diurus sama Tuhan. Nah, seperti halnya, apakah dengan kekhawatiranmu akan menambahkan sehasta saja dari nyawa? Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menyelamatkan hidup kita? Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Nah, oleh sebab itu kita harus mempercayai bahwa Bapamu yang di surga tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita fokus hari ini adalah bagaimana kita mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, melainkan mencari tahu apa yang Allah mau. Pernahkah kita berpikir ketika kita bertuhan, hari ini aku harus melakukan apa ya? Biasanya Tuhan, hari ini berkati pekerjaanku. Tuhan, hari ini berikan rezeki. Tuhan, hari ini supaya dapat keuntungan. Padahal Bapa tahu apa yang kamu perlukan. Coba kita mulai ubah. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini. Jadi itu yang namanya rema, renungan saat teduh. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara membaca firman Tuhan, harusnya ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Setelah renungan, setelah membaca Alkitab, membaca ayat emas kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Aku harus melakukan apa Tuhan? Kebaikan apa yang harus aku lakukan? Nah, kebaikan kepada diri sendiri kan? Atau kepada orang lain kah? Atau kita bertanya lagi yang lebih dari Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang harus aku kerjakan untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan? Selama ini yang dimuliakan hidup kita. Selama ini yang disenangkan hidup kita. Selama ini
yang menjadi fokus tujuan orientasi doa kita adalah kita. Karena doa cenderung memberitahu apa yang kita mau kepada Allah. Tapi seharusnya doa itu mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Makanya ada doa malam itu merenung Tuhan. Ya. Namanya doa tahajud. Ya. Doa tengah malam, namanya doa dini hari. Itu harusnya bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Ya. Berbeda. Ada banyak orang melakukan ritual doa untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, melainkan mencari tahu apa yang Allah mau. Yang ketiga, cepat selesai. Yang ketiga, berdoa berarti menyandarkan hidup kepada Allah. Berdoa itu menyandarkan hidup kepada Allah. Doa bukanlah sarana untuk mengontrol Allah. Doa bukan sarana untuk memerintah Allah. Doa bukan sarana untuk mendikte Allah. Doa bukan sarana untuk ngerjain Allah. Ya kan? Karena jadikan Allah sebagai Allah, jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Bukan menjadikan Tuhan itu pembantu kita, pesuruh kita yang kita suruh-suruh. Ya, Tuhan kabulkan ini, Tuhan kabulkan ini, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini. Ya, Tuhan beri aku ini. Ya. Semakin kesini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya merenung betapa hidup ini sangat singkat. Ya, hidup ini sangat singkat. Walaupun kita merasa masih bergaya seperti anak muda, walaupun kita masih bertingkah seperti layaknya masih kuat, tapi sebenarnya kita sudah mulai melewati menampaki jalan tua. Ya. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, tapi yang kita tahu adalah Tuhan itu datang ketika ada banyak orang bertobat. Amin. Sebelum banyak orang bertobat, Tuhan tidak akan datang karena proyeknya belum selesai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga yang penting dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus berarti berdoa itu berarti menyandarkan hidup kepada Allah. Ya, doa bukanlah sarana untuk mengontrol Allah, sebaliknya doa merupakan ekspresi ketidakberdayaan dan persandaran kita yang terus-menerus kepada Allah. Bersandar terus-menerus kepada Allah. Yang namanya bersandar itu Bapak Ibu tahu tidak? Kira-kira yang bersandar itu seperti apa? Bersandar itu kepada sesuatu yang kuat, bukan kepada sesuatu yang lemah. Salah satu contoh bersandar yang kuat itu seperti Mas Unggul Dudu ini. Dia menyandarkan Mas Unggul ini percaya bahwa kursi yang didudukinya ini kuat menahan beban berat tubuhnya. Ya kan? Tidak takut patah, tidak takut gejlek, tidak takut apa itu baunya lepas. Ya, padahal Mas Unggul nggak tahu bahwa itu ditutupi dengan kain supaya tidak tahu bahwa itu sebenarnya nggak kuat. Ya, tapi Mas Unggul berani menyandarkan tubuhnya, percaya bahwa beban yang ia punya itu tidak akan membuat kursi itu rusak. Itu bentuk penyandaran kepada sesuatu yang kuat, saudaraku ya. Percaya ya, tanpa ada beban, tanpa ada takut kalau patah atau jatuh, saudaraku ya. Harusnya hidup kita kepada Allah, kita berani menyandarkan hidup kita kepada Allah tanpa rasa beban dan khawatir, walaupun yang tampak di
Seringkali kita berkata ketika kita memiliki ya anggaran yang minim, kita merasa bahwa ini tidak cukup untuk kebutuhan 1 minggu, sehingga kita berhemat-hemat supaya cukup selama 1 minggu. Saudaraku, kita begitu khawatir bagaimana hari ini bisa makan, besok bisa makan, besoknya lagi bisa makan. Kita bagi pos hari per hari, sehingga jatah untuk makan kita tidak memenuhi kuota gizi kita. Nanti kalau aku makan 1 hari habis, besok makan apa? Ya, saudaraku, kalau saudara ingat tentang ya kasusnya Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin ketika masuk ke dalam bait Allah, dia memperhatikan ketika di bait Allah itu Tuhan Yesus itu banyak orang kaya yang punya duit itu memberikan persembahan ke kotak persembahan di bait Allah, satu persatu Tuhan Yesus amati dengan fokusnya. Tapi ketika datanglah si ibu tua janda miskin itu datang, Tuhan Yesus dengan detail memperhatikan apa yang dipegang oleh si janda tua miskin itu. Dia hanya membawa uang 2 peser, yang artinya 1 duit. Anggap saja 1 rupiah. 1 rupiah ada harganya tidak? Nilai rupiah yang sangat kecil, ya, 2 peser. 2 peser itu menyangkut seluruh nafkahnya 1 hari itu, untuk makan hari itu. Bagaimana 2 peser ini bisa mengenyangkan hidupnya, apalagi besok? Tapi si janda miskin ini berani bertaruh dengan Tuhan. Masa saya harus mati Tuhan? Ya, kalaupun aku nggak makan pun aku bisa mati. Kalaupun aku makan 2 peser dapat apa, pasti aku juga akan mati. Jadi berani bertaruh dengan Tuhan. Si janda miskin benar-benar dilihat. Tuhan Yesus itu sangat detail, sangat teliti, tahu persis apa yang dimiliki oleh si janda miskin ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Tuhan Yesus tahu persis apa yang tersembunyi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkan hidup kita hanya kepada Allah. Salah satu cara yang paling ampuh adalah utamakan Allah di atas yang lain. Memang sulit mengutamakan Allah di atas yang lain. Kita seringkali mengalami yang namanya ketakutan. Tuhan, aku gimana? Ya, Tuhan, hidupku gimana? Tuhan, bagaimana anak istriku? Nah, belajarlah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan satu kisah, ya, tentang seorang yang bernama Yohanes. Kalau saudara melihat dalam Yohanes 13 ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ada seorang murid yang dikasih Yesus yang tidak banyak orang tahu, dia namanya Yohanes. Kalau namanya Yohanes itu harusnya suka bersandar di dekat kaki Yesus. Harusnya begitu, nama itu lengkap dengan karakter. Ya, Yohanes di sini dikatakan bersandar dekat kepadanya, sangat dekat kepadanya. Itu seorang murid yang bernama Yohanes. Ada seorang lagi yang bernama Maria. Maria itu suka duduk dekat di kaki Yesus. Ya. Dia tidak peduli apa yang ada di sekitarnya. Yang penting dia mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus yang ia katakan. Jadi orang yang berdoa seperti Maria, dia akan mencari tahu apa yang Tuhan mau katakan dalam hidupnya, apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Beda dengan si Marta. Marta
Kenapa Tuhan Yesus datang kursi Maria? Sudah tahu gak aku capek-capek mempersiapkan segala sesuatunya untuk konsumsi lah, untuk minum lah, untuk bikin mendungan lah. Dia gak mau bantu aku, dia malah duduk-duduk dekat engkau. Marta. Apakah Marta tidak perlu? Perlu. Tapi waktunya yang tidak tepat. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Marta gak hadir, Marta gak ada. Dia gak mau dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Sementara ketika Tuhan Yesus mau katakan sesuatu, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Jadi Maria tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu itu dengan sebulat-bulatnya, tidak setengah-setengah. Dengan sebulat-bulatnya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekarang kita kembali review. Selama ini kita memahami firman Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan atau berdasarkan apa yang kita pahami. Kita masuk akal-akal, saudaraku yang dikasih. Kalau saya mengutamakan kepentingan Allah, terus saya dapat apa? Seringkali kita berkata demikian. Kalau saya mengutamakan kepentingan Allah, terus saya dapat apa di dunia ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti Mazmur Daud berkata, hanya Tuhanlah bagianku di bumi dan di surga. Kalau Tuhan yang menjadi bagiannya, apa yang kurang? Karena bumi, ngengat dan kara pasti ada. Tapi harta yang kekal itu bisa dibawa sampai ke surga. Itu adalah iman kita yang kita bangun di dalam Tuhan, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Mulai merubah pikiran, mulai merubah konsep, mulai merubah cara pandang. Kalau selama ini saya khawatir akan kebutuhan hidupku, kita ganti. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Bapa yang baik. Ia tahu apa yang aku perlukan. Tinggal aku mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Apakah aku harus melakukan ini, Tuhan? Apakah aku harus melakukan itu, Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, kita sedang mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Yesus menjadi pusat perhatian hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Kalau Tuhan yang menjadi pusat perhatian kita, kita akan mengalami yang namanya semangat. Kita akan mengalami yang namanya antusias. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan merupakan kebutuhan kita setiap hari. Siapa yang tidak butuh makanan? Siapa yang tidak butuh pengampunan? Siapa yang tidak butuh kelepasan dari pencobaan? Setiap kita butuh makanan. Setiap kita butuh pengampunan. Adakah di antara kita yang tidak lepas melakukan tindakan dosa tiap-tiap hari? Berarti tiap-tiap hari kita butuh pengampunan Tuhan. Siapakah kita yang tidak khawatir akan hari esok, sehingga kita takut akan adanya pencobaan, kecelakaan, mara bahaya, sehingga kita berkata jauhkanlah dari yang jahat. Itu yang kita mau tiap-tiap hari, merupakan kebutuhan kita setiap hari. Makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Sulit membayangkan kita bisa bertahan dan menikmati hidup tanpa tiga hal ini. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan.
Saudara, suka tidak suka harus makan. Mau puasa terus? Tidak mungkin. Ya. Suka tidak suka, saudara harus makan. Ya, meminta makanan setiap hari. Yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami itu meminta makan tiap hari, bukan minta-minta yang lain. Ya, yang diajarkan Tuhan Yesus tidak disuruh minta ini, minta itu. Di situ berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya tiap-tiap hari. Ya. Tanda bahwa makanan lebih merupakan berkat Allah daripada hasil pekerjaan. Makanan itu bukan daripada hasil pekerjaan kita sebenarnya, tapi merupakan dari berkat Allah. Karena orang yang tidak bekerja pun dikasih makan. Coba Bapak Ibu dan Saudaraku renungkan. Apakah selama ini kita digaji dulu supaya kita bisa makan, atau kita bekerja dulu? Adakah gajiannya di awal? Kalau orang-orang mendapat gajian, Mas Unggul, kalau gajian di awal atau di akhir? Nah, kalau gajiannya di akhir, kita bekerja dahulu, terus sebelum gajian kita pasti makan. Tapi faktanya sebelum gajian kita sudah makan tiap-tiap hari, tidak menunggu gajian. Jadi di sini berbicara makanan adalah berkat daripada Tuhan, bukan karena dari hasil usaha kita. Walaupun pada akhirnya kita akan berkata, aku bisa beli ini karena ya bekerja. Tapi saudaraku, saudara perlu memikirkan hal ini, bahwa meminta makanan setiap hari tanda bahwa makanan lebih merupakan berkat Allah daripada hasil pekerjaan. Bagi mereka para pekerja sebagai buruh harian, doa ini sangat cocok sekali. Jika mereka sakit, mereka tidak dapat bekerja. Ya, jika tidak bekerja, mereka tidak akan bisa makan. Kalau yang buruh harian lepas, kerja hari ini, dibayar hari ini, baru bisa makan. Kalau kita sedang sakit, kita nggak kerja, kita nggak bisa makan karena nggak ada uang. Ya, jadi makanan adalah berkat dari Tuhan. Makanya kita disuruh bersyukur setiap hari. Ya, karena itu mereka perlu belajar untuk bersandar kepada Allah tiap-tiap hari dan belajar bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mencari tahu apa yang Allah mau. Kedekatan hubungan kita dengan Allah akan menuntut kita berdoa untuk mendahulukan kepentingan Allah, baru kepentingan diri kita dan sesama. Dengan demikian kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, utamakan Allah dalam hidup ini. Jadikan Yesus yang pertama, jadikan Yesus yang utama, jadikan Yesus yang paling penting, jadikan Yesus yang paling perlu. Karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan selalu memberitahukan apa yang kita mau kepada Allah. Walaupun nanti pada akhirnya saudara akan berkata dengan pakai ayat, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya, tapi jangan lupa utamakan yang utama. Jadikan Allah sebagai Allah, jadikan Tuhan sebagai Tuhan, dan jangan pernah jadikan Tuhan itu sebagai pesuruh kita. Jadikan Allah sebagai Tuhan, jadikan Tuhan sebagai Allah, jadikan Allah sebagai Allah, jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Dialah Raja Sang Penguasa hidup kita. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita, hidupmu dan hidupku, dan lakukanlah kehendaknya.
maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Semua yang lain, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan, maka semua yang lain akan diberikannya kepadamu. Kalau kita mau fokus untuk kepentingan Allah. Jadi pertanyaannya sekarang, tiap-tiap hari mulai belajar berdoa. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan hari ini? Tuhan, aku mau berbuat baik kepada siapa? Tuhan, aku mau lakukan hal baik kepada siapa? Tuhan, aku mau Tuhan untuk berbicara kepada siapa? Selalu bertanya supaya tiap-tiap hari ada misi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil bagi kerajaan Allah. Sangat simpel. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini untuk aku berbuat sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Apakah kita hari ini setuju bahwa yang pertama di hidup kita itu adalah Tuhan Yesus? Kita belajar, saya mau cinta ke Tuhan, saya mau cinta ke Tuhan. Nah, mulai Pak. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita minta Pak Stephen untuk berdoa untuk menutup firman ini. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau cinta. Kami mau cinta Yesus. Kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Tuhan, perbaiki hidup kami. Hati kami yang kurang memahami akan Engkau, kiranya Engkau ajaran, pelajaran di pagi hari ini menjadi membuka hati kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengampuni kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memperbaharui kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berkomitmen
dan kami tidak menuntut dalam keseharian kami ya Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Seperti di dalam doa Bapa kami pelajari di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mensyukuri firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi rema dalam hidup kami dan memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini, dan waktunya dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada kantong kolekte yang diedarkan untuk operasional dan juga untuk dana Natal yang ada di kotak belakang kameramen. Silakan Bapak Ibu bisa menaruhnya di situ. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Kami boleh diberkati dan sekarang kami akan menabur Tuhan yang terbaik yang kami punya, seperti janda yang Tuhan kami telah pelajari pada siang hari ini. Dan kami menabur dengan sukacita, dengan kerelaan dan dengan kesungguhan hati. Tuhan berkati setiap taburan kami menjadi berkat buat kami sekalian. Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha daripada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sebagai hidup ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat kita boleh berdiri bersama-sama. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah atas hidup saudara, dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, kiranya Tuhan juga menolong, melingkupi, serta memberikan kesegaran dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami musibah di daerah sekitar Bangli-Mas Cakep. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami tahu ada banyak orang-orang yang mengalami dampak dari hujan yang terus-menerus, sungai yang banjir, tanah yang longsor, dan banyak orang mengungsi dari tempat tinggalnya masing-masing. Tuhan, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti isi hati-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Kiranya Tuhan hiburkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami dampak. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan
Kami berdoa untuk Banyumas secara khusus, berdoa untuk Purwokerto secara khusus. Tuhan memberkati kota kami, kabupaten kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, bupati dan wakil bupati, dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan melawat, kiranya Tuhan menghiburkan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Di dalam berkat nama Yesus, Engkaulah tabib yang ajaib, Engkaulah Tuhan sang penyembuh. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Tuhan memberikan jawaban untuk kesehatan mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Tarsono, berdoa untuk Ama Sujud, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Tante Hani, berdoa untuk Bapak Selamat, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pak Ju, berdoa untuk Pak Kianto, berdoa untuk Bu Kianto, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan serta sukacita. Kami percaya dengan janji firman bahwa Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tua kami. Dan kami tahu percaya persis seperti yang Tuhan mau, bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang banyak untuk mereka. Jika Tuhan mau, beri kami kekuatan untuk melakukan hal yang sama, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus yang berulang tahun sepanjang minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam berkat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku perintahkan, ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, bahkan yang tidak asing itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, warungmu, tokomu. Apa yang menjadi jerih lelahmu dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari besok, Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin, amin.